Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya cuap-cuap terus ngomong segala macam kan seperti itu. Kemudian di salah satu pihak Pak Ridwan Kamil juga tidak melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Kan itu masalah yang pokok kan. Ketika upaya hukum itu dilakukan oleh kedua belah pihak, Lisa Mariana bisa lapor. Pak Ridwan Kamil juga bisa melaporkan ada pencemaran nama baik kan seperti itu kan. Nah, kalau ketika ini berjalan, jadi masalah ini ya kan nggak akan kayak gini jadinya. Kebetulan di sini ada Bupati Purwakarta yang tahu sedikit banyak tentang kondisi sosiologis masyarakat di Jawa Barat. Saya tanya ke Om Jen. Om Jen, kalau kasus Ridwan Kamil gini, secara politik masyarakat Jawa Barat itu melihat RK habis sudah. Pakai ini, mohon maaf. Iya, Anda setuju apa Anda punya perbedaan pendapat? Bisa kok. Kalau saya melihat ya tergantung ya sosoknya ya. Enggak habis juga. Jadi tergantung sosok RK siapa. Oke, gimana maksudnya? Nah, cuman RK ini kan kalau menurut pendapat saya, secara pribadi melihat bahwa dia dipersonifikasikan sebagai laki-laki yang setia, suami yang setia, ya, suami yang manggil setia. Istrinya Bu Cinta dan ya, begitu misalnya publik melihat apa yang terjadi saat ini kan ada kekecewaan publik. Nah, entah kemudian masyarakat ini secara politik bisa memaafkan atau tidak dengan kondisi Pak Ridwan Kamil saat jawabannya? ini ya. Ya, jawabannya sih kalau menurut saya laki-laki bisa ya. memaafkan nggak masyarakat Laki-laki Jawa ya. Barat? Memang kekecewaan publik itu pasti ada tentang tadi karena Emil dipersonifikasikan sebagai sosok laki-laki yang setia. Tapi andai ya kita tidak melihat bahwa itu benar atau salah ya. Jadi ketika orang ditersangkakan misalnya bahwa dia bla 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 bla, terus mengakui bahwa iya memang saya hilaf, saya melakukan itu dan ini sudah terjadi. Nah, biasanya bukan hanya orang Jawa Barat, orang Indonesia ini, orang Timur ini mudah memaafkan. Biasanya. Dan Saya mengaku bahwa saya telah berselingkuh dengan LM misalnya. Misal. Lalu kemudian masyarakat Jawa Barat seiring waktu pasti akan maafkan. Itu keyakinan Anda? Lambat laun memaafkan. Dan itu bukan hanya orang Jawa Barat. Kita Indonesia, orang Timur itu sangat mudah untuk memaafkan. Gitu. Jadi itu yang Anda yakini itu? Ya. Bung Tony, Anda punya pendapat yang berbeda atau Anda setuju dengan apa yang disampaikan? Ada di Jawa Barat juga nih soal ini. Ya. Mau maju bupati kan? Saya nggak tahu juga nanti. Terima kasih Bung Aiman. Saya sebagai warga Jawa Barat dan juga diundang di sini sebagai praktisi hukum. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan begini. Ini temanya ini kan panggung terkini. RK dibidik, Deddy Mulyadi dikritik. Tadi berbicara masalah RK. Sekarang masalah Deddy Mulyadi dikritik. Nanti kita kesana. Saya mau mengatakan begini dulu. Kang Deddy Mulyadi ini belakangan memang banyak dikritik. Ini RK dulu nih, kenapa langsung ke Deddy Mulyadi? Belum? Ya, nanti saya ke sana. Oke, baik. Ya. Tapi ada video terakhir yang saya dengar dari Kang Deddy Mulyadi, ternyata beliau luar biasa menyikapinya. Soal dikritik. Oke. Karena dianggap Deddy Mulyadi melakukan tindakan itu berdampak ke RK kan. Nah, nanti ke sana. Nah, saya mau mengapresiasi sikap Kang Deddy Mulyadi ketika menerima kritikan, ia menerima dengan baik. Dan ia berprinsip bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Jadi malam ini saya apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang membuka diri menerima kritikan publik. Itu bisa tepuk tangan untuk Kang Deddy Mulyadi. Lalu berdasarkan tema ini, apakah RK dibidik? Terlepas itu dibidik oleh siapa? Tetapi kalau kemudian misalnya ada kasus korupsi dana CSR BJB, kemudian ada Haibis Fantasi objek wisata yang dibongkar, ya. Terlepas itu zamannya Ridwan Kamil gubernurnya pada saat pemberian izin, kemudian kalaupun diselidikin nanti misalnya kena juga. Tapi saya melihatnya
Karena memang pelanggarannya ada. Jadi tidak sengaja dibidik kalau menurut saya ya. Maksudnya begini, ini jangan arahnya nanti nggak jelas nih, karena Hibis itu kan yang bongkar pertama kali Deddy Mulyadi. Iya. Anda menyatakan pertama kali siapa yang membidik RK, seolah-olah mengatakan ada tangan Deddy Mulyadi di situ. Bukan. Artinya ini kan tema ini. Nggak, kita harus luruskan, bukan Ya, itu. Bukan, Oke. bukan. Jadi artinya gini, kan munculnya RK ya, kasus kan, ini kan kaitannya dengan mantan gubernur Jawa Barat. Oke. Nah itu maksudnya. Nah kemudian muncullah kasus korupsi BJB karena CSR. Nah ini juga kan pasti zamannya Ridwan Kamil jadi gubernur kan itu. Nah ini kan semuanya terbongkar. Lalu muncul sekarang Deddy Mulyadi yang kemudian tadi soal Hibis tadi puncak dan lain sebagainya. Ya jadi kalau saya melihat tema ini maksudnya ya, kalau Ridwan Kamilnya itu pada saat menjadi gubernur tidak ada pelanggaran seperti dana CSR BJB ya tidak mungkin juga dan kan lingkungan. Ya RK kemudian diperiksa KPK, kemudian nah kalau soal apa namanya asusila, kasus asusila ya saya tidak tahu ya, karena itu menurut saya ya itu mungkin pribadi. Tapi habis nggak? Menurut Anda habis nggak? Secara sosiologis masyarakat Jawa Barat. Iya. Anda nggak setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Bupati Om Zen? Ya, jadi kalau menurut saya ini kasus selesai karir politik RK. Walaupun katanya kalau seandainya mengaku maka dimaafkan oleh masyarakat Jawa Barat. Anda nggak setuju itu? Menurut saya sependapat dengan Bung Aiman. Selesai habis karena citra Ridwan Kamil sebagai sosok yang romantis, yang setia, ya. Kemudian tiba-tiba kok muncul ini bertolak belakang, berbeda. Tapi saya nggak sependapat. Nah itu jadi sebentar dong. Nanti ditanggapi. Terlalu awal gitu. Ya. Kasusnya belum ada, tiba-tiba kalian mau menyimpulkan Ridwan Kamil akan habis karirnya. Ya, gitu. Artinya ini secara citra di media ya, di masyarakat. Kalau hukum kan belum ya, karena belum dilakukan tes DNA, Bang ya. Nah, tetapi saya melihat dari pemberitaan di media sosial yang bertubi-tubi ya, di media sosial yang terus diangkat oleh infotainment terutama ya. Itu saya melihatnya ini Ridwan Kamil ya jatuh secara sosial ya. Nah, jadi untuk bangkit lagi ya, ini Ridwan Kamil harus bisa membuktikan, Bang Farhat. Buktikan apa? Pertama dari asusila dulu nih ya, dari kalau tidak melakukan itu. Ya, buktikan. Malah bahwa kebalikan. apa yang dikatakan, apa yang diklaim oleh Lisa ya, harus buktikan bahwa ia tidak melakukan, dan jangankan anaknya berhubungan badan saja tidak, ketemu saja tidak. Mas, maaf ya. Misalnya kan itu. Nah, tadi maksud saya begini, ini agak terlalu jauh. Tadi Mas sudah ngomong ya, bahwa apabila dia ada kepentingan, jadi kita jangan juga ngomong ini kesana kemari. Dia kalau memang dia punya bukti, dia buat laporan polisi. Lisa dong. Ya di situ kan dia bisa membuktikan bahwa saya gini gitu. Mungkin apa? Sampai sekarang nggak ada laporan itu. Nggak ada gitu. Terus kedua masalah budaya. Kalau dalam hukum Islam ini orang yang berzina ada suami istri itu semua diam-diam, harus ada saksi 4. Ketahuan benar dirajam. Nah ini terbalik. Nggak ada yang tahu beritahu, membuktikan segala macam, nggak takut ya. Berarti hukum kita nggak menjangkau ke situ. Nah kalau memang dia yakin bahwa mungkin dia waktu diperkosa atau nggak dibayar, silakan lapor. Nah kalau masyarakat Jawa Barat bukan memaafkan, Mas. Perkara-perkara segini manusia bukan Jawa Barat. Kalau hanya namanya asusila segala macam selama, kecuali dia terbukti diperkosa, mungkinlah seumur hidup. Tapi kalau hanya gosip ini, itu menurut saya Anda menyangka ini gosip? Bukan gosip, itu bukan dimaafkan, dilupakan, mudah banget dilupakan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, saya punya kasus perempuan apa? Pasti kalian lupa kan? Ya beda lah Farhat Abbas sama Ridwan Kamil. Karena udah kebanyakan mungkin. Oke, tunggu. Beda lah. Jangan serang. Saya aja udah lupa nama siapa. Nanti siapa ketahuan Arif saya. Ini malah ngebuka sendiri. Ya, jangan Pak, saya pasti KO nanti, saya ngaku nanti. Nah jadi kalau masyarakat Jawa Barat, ini kan bicara Sunda, ini mohon maaf ya, saya kuliah di Jawa Barat, mulai karir jadi pengacara Jawa Barat. Orang Jawa Barat ini laki-lakinya baik-baik, manis-manis kayak laki-laki yang baik-baik bener. Makanya orang Jawa Barat ini kalau istrinya 1 pasti pacarnya 2.
Kalau istrinya 2 baru pacarnya 1. Nggak selalu lah. Nggak, ini saya punya Nggak semua dan nggak hanya Jawa Nggak, Barat kan. Maksudnya kalau seperti itu ya di seluruh dunia pun ada, tidak merujuk pada. Setuju kan, maafnya jadi Pengalaman Bung Farhat mungkin. Iya, tapi kan maksudnya Bukan, tidak bisa ini karakter. stereotipkan ke daerah tertentu. Jadi hal seperti ini, kalau memang seorang laki-laki Sunda disenangi oleh 2 wanita atau suka, itu karena mereka punya karakter. Kayak Bang Tony ini orangnya pintar, keren, ya kan? Ya kalau dia disukai sama 2 wanita ya nggak bisa dilarang. Tapi kalau foto Bang jangan nempel-nempel sama perempuan, ntar digosipin istri mudanya Bang Tony gitu. Ya kan? Tiba-tiba ada yang mengaku. Nah, untuk dalam hal ini tadi Pak Bupati Purwakarta udah sangat bijaksana. Gua pikir tadi, wah ini orangnya Pak KDM jangan salah mau hantam Ridwan Kamil, tapi jawabnya bagus Pak. Bapak asal Pak Ridwan minta maaf. Itu kalau Pak Ridwan Kamil sudah terbukti dihukum, dia meringankan hakim boleh. Tapi kalau dia merasa tidak, ini perkara pemerasan kok. Tujuannya uang, ditunggu muncul nggak uang gitu. Ya. Bahkan ketika ada chat yang palsu katanya dikasih 2,5 miliar dipamer-pamerin. Kalau saya malu tuh. Cuman 2,5 miliar harga daripada damai dipamer-pamerin. Kecuali udah 50 M lah mungkin saya pamer-pamerin. Tidak jelas dari mana chatnya. Tujuannya apa? Untuk propaganda. Untuk viral. Bukan keadilan di sini. Nah, dan lihat cara dia ngomong di TV. Begitu gini pengacara ditarik mic-nya. Ya kan? Mana harga diri wibawa seorang lawyer kalau digitu sama klien? Ya. Dan saya bilang, perkara ini tidak hanya Lina yang bisa dilaporkan, pengacaranya pun bisa. Kenapa? Ya. Saya aja bilangin Ahmad Dhani, anaknya nabrak 7 orang mati hanya bilang kalimat bodoh aja saya proses sidang kok. Jangan hati-hati loh di media sosial ini, dia ngomong di media. Makanya hati-hati. Apa yang menurut Anda bisa dilaporkan dari pengacara Lisa? Ini aku kasih contoh. Waktu dulu anaknya Ahmad Dhani nabrak 7 orang mati kan. Aku bilang Ahmad Dhani ayah bodoh. Oke. Kan ada hukum sosial, sanksi hukum adat, hukum sosial, asusila ada. Memang menurutku nih. Tapi ketika dilaporkan kena juga saya. Jadi tersangka juga dia. Tersangka juga. Apalagi yang namanya lawyer yang gak jelas-jelas ini anak, tiba-tiba nanti di tengah saya minta maaf. Apalagi ada bukti yang dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil bahwa wanita ini sama Ayu itu mengatakan bahwa dia udah pernah hamil dengan menyebutkan nama laki. Catnya ada. Belum lagi forensik di dalam. Ini kan hanya berani nekat aja. Hanya gara-gara modal pernah bertemu, pernah modal dikasih uang, dikasih sekolah. Lemah sekali buktinya. Hanya Ya. bersamaan. Ya. Alibi waktunya bisa mengatakan bahwa dia hamil dengan laki-laki lain. Kemudian yang seperti Ibu katakan bahwa masa baru habis haid berhubungan 2 minggu sudah periksa, harusnya bulan depan. Ketika dia haid terakhir tanggal 1 Juni, dia mulai telatnya itu adalah pada tanggal 1 Juli. Bukan tiba-tiba berhubungan 1 Juni, tiba-tiba 2 minggu langsung tes. Kita sebenarnya hamil. kita mengundang juga pengacara dan juga Lisa Mariana ya di sini, tapi tidak berkesempatan hadir. Tapi saya minta produser karena nih harus berimbang juga. Coba kita hubungkan lagi. Siapa tahu mereka masih mau untuk kemudian kita hadirkan lewat Zoom. Saya minta produser untuk kemudian menghubungi mereka. Nanti kita akan cek karena kita sudah menghubungi dari hari Minggu kemarin. Silakan. Ya, gini maksud saya itu kita ini kan ngomong apa yang kita diskusikan pada saat ini semuanya itu versi A, versi B. Karena apa? Karena ini nggak ada tujuan finalnya. Hanya memeras. Ya bukan soal itu. Maksud saya semuanya itu boleh berbicara, semua boleh berpendapat, tapi proses hukumnya nggak jalan. Jadi itu yang jadi masalah pokok itu di situ. Nah, yang jadi pertanyaan saya, alert saya itu berbunyi. Ada apa? Iya, ada apa? Kenapa Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya cuap-cuap terus ngomong segala macam kan seperti itu. Kemudian di salah satu pihak Pak Ridwan Kamil juga tidak melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Kan itu masalah yang pokok kan. Ketika upaya hukum itu dilakukan oleh kedua belah pihak, Lisa Mariana bisa lapor. Pak Ridwan Kamil juga bisa melaporkan ada pencemaran nama baik kan seperti itu kan. Nah, kalau ketika ini berjalan, jadi masalah ini ya kan nggak akan kayak gini jadinya. Nggak akan seperti ini. Ini yang jadi masalah menurut saya. Nah, kita bisa lihat kalau kita lagi nanti merujuk ke ketika laporan dilakukan. Apa yang dilakukan? Lisa Mariana akan laporkan, ujungnya kan akan tes DNA. Tes DNA itu nanti akan ada 2. Ini terbukti atau tidak? Terbukti, tidak terbukti. Ya, jadi case close. Ya, bahwa itu bukan anak Ridwan Kamil, itu satu. Ya kan?
Yang kedua, kalau terbukti ini ada dua, di hukum itu ada namanya anak biologis dan juga anak secara hukum. Ya, ini dua hal yang berbeda loh. Ya kan? Nah, kalau dia anak biologis berdasarkan putusan MK, dia memang bisa berhak mendapatkan hak-haknya selaku anak. Ya kan? Di kasusnya Pak Murdiono ya, kalau kita lihat ke belakang. Ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus dikelirkan. Tujuan dari Lisa Mariani ini mau ngapain? Ya kan, ingin mendapatkan hak-hak anaknya. Kalau dia ingin mendapatkan hak-hak anaknya, dia lakukan upaya hukum. Tapi yang terjadi kan nggak seperti ini. Ini kan main-mainan kayak artis-artis bodong selama ini loh, skuter kata orang. Ya kan, selebritis kurang terkenal gitu loh. Jadi semuanya mainnya di sini semua. Tapi kenapa kok yang saya jadi pertanyaan kembali, kok Pak Ridwan Kamil diam-diam aja, malah ini saling saut-sautan. Nah, apa? Ya, Kenapa seperti itu? bingung juga saya jawabnya gitu. Artinya? Ya artinya kok kenapa ini dibiarkan sampai mengumumkan segini tanpa ada Sesuatu yang janggal nih Anda melihat. Ya itu yang jadi pertanyaan saya. Ya. Upaya harusnya kan finalnya di upaya hukum kan gitu loh. Finalnya di upaya hukum. Ya. Nanti baru bisa dibuktikan. Saya ambil contoh gini ya. Kalau kita flashback ke belakang. Ini junior saya Rasman Nasution. Ya, saya junior walaupun tampang saya lebih baby face. Mantan pengacara, ya kan? Kenapa dia kena? Kenapa dia kena masalah hukum dengan Hotman Paris? Ya kan? Karena dia cuap-cuap dulu, kemudian dia tidak laporkan ke polisi. Itu dia kenanya, itu dia kena pencemaran nama baiknya di situ. Yang harus dilakukan kalau seseorang yang punya jam terbang yang tinggi, ya kan? Dia harus laporkan dulu ke polisi, baru kemudian dia bisa sampaikan faktanya begini-begini. Dia punya legal standing untuk lakukan itu. Nah, ketika dia tidak dilaporkan, mens reanya unsur itikat dia untuk sengaja mencemarkan nama baiknya ada. Nah, itu yang dilakukan. Sebenarnya ini Lisa Mariani bisa kena karena dia cuap-cuap ke media, tapi dia tidak melakukan upaya hukum. Nah, tapi masalahnya Pak Ridwan Kamil juga tidak melakukan upaya hukum untuk melakukan hal tersebut. Kan ini kan jadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menurut saya agak sedikit janggal juga kita ngelihatnya. Jadi saya sarankan kedua-duanya lakukan upaya hukum. Ya kan, dengan versinya masing-masing. Artinya begini, kalau seandainya Ridwan Kamil memang tidak melakukan hal tersebut, maka dengan sangat mudah ia tinggal melaporkan, lalu kemudian Lisa, bahkan pengacara tadi menurut Bung Farhad itu bisa terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Tapi kenapa kemudian Ridwan Kamil tidak melaporkan? Itu hal yang janggal dan tanda tanya besar. Ada apa di balik itu semua? Kita akan kembali saat lagi. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda.